perintah Allah bagi kita untuk melakukan sesuatu dan perintahnya itu perintah yang kuat, perintah yang tegas, dikatakan perkara itu wajib. Macam mana itu Pak dari perintah yang tegas? Kalau Anda tidak melakukannya Anda berdosa, Anda terkena azab, itu namanya tegas. Ketegasan adalah perintah, kalau Anda melanggarnya akan masalah untuk Anda. Contohnya apa? Kal imani billahi wa bi rasulihi. Ketika Allah menyuruh kita untuk beriman kepadanya, ini adalah perintah yang tegas. Dengan makna kalau Anda tidak beriman, Anda kafir. Kalau Anda tidak beriman, Anda berdosa. Begitu pula iman kepada Rasulnya. Hati-hati, sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang mengatakan tidak perlu beriman kepada Rasul. Cukup beriman kepada Allah. Cukup beriman kepada Allah. Sudah pernah ketemu Ustaz semacam itu? Belum? Saya pernah ketemu itu. Tidak perlu beriman kepada Rasul, beriman saja kepada Allah. Kenapa? Untuk memasukkan Nasrani dan Yahudi ke surga. Nasrani dan Yahudi juga beriman kepada Allah. Yo jangan gitu toh Beb. Kayak surga itu miliknya Habib saja. Ya kalau saya lebih baik banyak yang masuk surga daripada yang sedikit yang masuk surga. Terus piye caranya? Ya sudah, maknanya kita harus memangkas syarat-syarat untuk masuk surga. Yang seharusnya masuk surga itu syaratnya harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak usah dipangkas hanya beriman kepada Allah. Ada lagi yang memangkasnya. Tidak usahlah beriman kepada Allah, nanti akan banyak orang tidak masuk surga. Terus bagaimana? Yang penting dia punya agama. Dia punya agama, dia beriman kepada sesuatu yang sakral, dikatakan dia itu sudah beriman. Mungkin nanti Pak Dar beriman kepada sapi karena bakulan sapi. Nanti Hasan beriman kepada apa San? Keris. Ada lagi beriman dengan petis. Apa? Ake. Wah, ake. Merah delima. Saya itu ketika di Banjari dikatakan kepercayaan buaya kuning. Ada hal-hal semacam itu, saya rasa perlu didiskusikan. Cuma yang saya ingin katakan bahwasanya ada beberapa orang itu mengatakan bahwasanya hakikat agama itu adalah Anda meyakini kesakralan sebuah perkara. Apapun itu. Jadi ada orang meyakini kesakralan pohon. Ada apa tidak? Kan ada satu pohon gede, pohon ini sakral. Hanya setiap hari dia menaruh sajen. Ada lagi yang menganggap gunung. Wah, Masya Allah, saya sering lihat itu Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi, bertapa di situ. Maknanya Gunung Kawi ini gunung yang sakral. Kalau di Jepang mungkin Gunung Fuji. Kalau di Malaysia mungkin Gunung Kinabalu. Loh, hal-hal semacam itu banyak orang-orang itu mengatakan bahwasanya hakikat daripada agama itu Anda yakin terhadap satu perkara yang sakral, satu perkara yang sakral. Saya rasa itu sesuatu yang keluar daripada Islam itu sendiri. Anda sebagai seorang Muslim, Anda mesti meyakini yang bisa untuk memberi manfaat dan memberi madarat hanya Allah saja. Karena itu dikatakan wajib hukumnya Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh Anda hanya beriman kepada Allah saja, tidak boleh. Tidak boleh Anda hanya beriman kepada Rasul saja, tidak boleh. Anda mesti beriman kepada dua-duanya. Waka qawaidil Islamil khamas, dan perintah untuk melakukan pilar-pilar Islam yang 5, rukun-rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dengan makna kalau Anda nggak syahadat, Anda bisa kena dosa. Dengan makna kalau Anda tidak sholat, Anda boleh kena dosa. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan tolabun jazim, perintah yang tegas. Kalau Anda tidak melakukannya, dosa. Dosanya berapa ya Habib? Ya wallahu a'lam. Saya tidak tahu dosanya segede apa, tapi dosa itu pasti ada. Dan kadangkala Allah itu menyuruh kita sesuatu yang tidak tegas atau tidak kuat. Dengan makna perintah Allah ini Gus, kalau Anda lakukan, Anda mendapat pahala. Kalau Anda tinggalkan, tidak ada masalah. Apa itu? Dikatakan itu adalah nadab. Nadab ini adalah kata lain daripada
sunnah, sama saja. Nadab dan sunnah itu perkara yang sama. Wahwa tolabul fi'li tolaban ghaira jazimin. Yang namanya sunnah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu meminta kepada hambanya itu untuk melakukan sebuah perbuatan. Akan tetapi perintahnya ini tidak tegas, tidak kuat. Ya tadi itu, karena dia tidak kuat, yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Berbeda dengan wajib, yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkannya mendapat dosa. Apa contohnya sunnah? Kasolatil fajri, seperti sholat fajar. Sholat fajar mempunyai dua makna. Sholat qobliyatus subuh juga dinamakan sholat fajar. Wah, ini yang diinginkan oleh Al-Imam As-Sanusi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai ditinggalkan ya. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat yang paling penting. Sholat rawatib yang paling penting ya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kadangkala sholatul fajr juga dimaknai dengan sholat subuh. Sholat subuh dimaknai dengan sholat fajar. Sholat 2 rakaat sebelum subuh juga dinamakan sholat fajar. Sholat duha itu juga sama, sunnah. Sholat witir sunnah. Sholat qobliyah dan ba'diyah sunnah. Nadab dengan makna perintah Allah di dalam ini tidak tegas, tidak kuat. Dengan arti yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Tapi ketahuilah yang namanya sunnah itu berbeda daripada sunnah ke sunnah yang lain. Dengan makna ada sunnah yang pahalanya gede, ada sunnah yang pahalanya kecil. Karena itu di dalam sunnah pun kita kenal dengan nama sunnatun mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu karena Rasul komitmen terhadap sunnah itu. Kenapa Rasul komitmen? Karena beliau mengetahui bahwasanya di dalam sunnah ini mempunyai pahala yang banyak, mempunyai pahala yang banyak. Karena itu pahala itu berbeda-beda daripada amal ke amal yang lain. Kemudian apalagi hukum-hukum taklifi, hukum-hukum syariat yang 5 itu dibilang at-tahrim. Apa at-tahrim? Apa itu at-tahrim? At-tahrim adalah tolabul kaf. Apa itu tolabul kaf? Makna tolabul kaf itu meminta untuk menahan. Jadi sudah tahu ini topi miring. Oh, di depannya ada topi miring. Di depannya ada ciu. Saya mau minum, tapi saya tahan. Jadi yang namanya haram itu adalah Allah meminta kita untuk menahan sesuatu yang kita inginkan. Loh, siapa yang tidak menginginkan bekerja kaya tanpa uang? Siapa? Sebenarnya mencuri, korupsi itu lebih enak daripada bekerja. Loh, orang itu bekerja di Tulungagung 1 bulan penuh, oleh mau UMR. Berapa UMR Tulungagung? 1.600. 1 bulan bekerja cuma dapat 1.600. Coba 1 kali korupsi Anda. Anda 1 kali korupsi sudah bukan UMR 1 bulan, UMR seabad. Kalau Anda bisa, Anda sudah tidak usah bekerja lagi. Korupsi sekali, libur selamanya. Seanak putu malah seanak putu. Enak nopo mboten, Pak? Enak-enake. Kalau halal pun saya mau itu sebenarnya korupsi itu. Kalau halal, menikmati perempuan tanpa menikah. Sopo sih ngomong ndak enak? Ganti-ganti terus. Enak sekali itu. Alah bohong lek ngomong ora enak. Enak, akan tetapi walaupun dengan rasa enak itu kita menahan kan, jangan. Ini haram. Ya itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Maknanya haram adalah kapan ketika Anda itu menahan apa yang Anda inginkan karena perkara itu diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Kalau bisa tidak menikah, banyak orang tidak mau menikah. Anda lihat yang terjadi di Jepang, jadi di Korea. Kenapa? Tidak mau menikah. Kenapa? Ya karena mereka tidak merasa menikah itu sesuatu yang wajib. Buat apa saya menikah? Setiap hari ketemu bojo, diseneni maneh, dicereweti, ngomel, ngolek pas korah-korah gludak. Tau terus kayak ngono.
Larang meneh, dikongkon mangan, dikongkon ini, bosen setiap hari ketemu kuwi terus. Jajal ndak usah rabi. Dino iki karo Jessica. Bulan depan sama Melinda. Bulan depannya lagi sama wah senengane karo Ayu Ting Ting gitu aneh. Loh, kalau bisa, kalau di syariat dihalalkan semacam itu, ya orang sing gelem rabi, Pak. Enggak ada yang mau rabi. Tapi kenapa orang-orang Islam tetap banyak dari mereka itu yang menikah? Kenapa? Ya karena mereka itu menahan daripada apa yang Allah larang. Dan itu susah, susah. Menahan maksiat itu yang paling susah. Karena itu diberi pahala yang banyak. Pahala meninggalkan perkara yang haram lebih tinggi daripada pahala melakukan perkara yang wajib. Karena memang lebih susah. Wa tahrim huwa tolabul kaffi anil fi'li tolaban jaziman. Kita itu kadangkala itu makan ya. Makan itu kan lodo apa? Lodo ayam. Kan kadangkala itu di hati itu pengen nyoba jajal lodo ulo. Lo kan mungkin kan rasanya kan enak kan. Saya itu ditunjuki satu video. Saya itu kalau di Malaysia itu ada makanan yang namanya chicken chop. Chicken chop itu kalau sekarang dikatakan di Telangko itu semacam stik ayam. Saya itu suka makanan-makanan western, makanan barat. Stik ayam, stik daging. Saya itu dengan kawan-kawan saya itu selalu cari-cari kedai-kedai yang menjual makanan western. Terus tiba-tiba teman saya itu menunjukkan saya satu video. Video daging daging dipanggang, Masya Allah, kayaknya itu enak sekali. Setelah selesai teman saya ngomong, Habib ini pork chop, ini stik babi, la haula wala quwata illa billah. Loh, aku wis pengen, aku wis ngiler-ngiler, ternyata itu adalah stik babi. Gimana Habib nak coba? Loh, kalau saya bukan muslim saya akan coba. Kalau saya bukan muslim saya akan coba, tapi karena saya muslim saya menolak. Kenapa ya? Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah kepada saya. Jadi kita boleh makan apapun, tapi oleh Allah kita disuruh untuk menahan beberapa perkara, yaitu yang namanya batasan-batasan Allah. Islam itu, agama itu membatasi kita. Ada Gus Kausari mengatakan bahwasanya agama golek rem. Agama itu golek belan itu. Agama itu golek rem. Mangan apa sak karepmu. Kowe ati mangan lodo ayam, kowe ati mangan sate ayam, ndak ada masalah. Aja sate babi. Tongseng kambing ndak ada masalah. Ati mangan tengkleng ndak ada masalah. Bakso nggak ada masalah. Jangan makan bakso babi, jangan makan tongseng babi, itu saja. Bukan perkara-perkara yang susah. Banyak kok makanan yang enak kok. Kenapa kok mesti babi? Kenapa kok mesti ulo? Kenapa kok mesti suike? Hal-hal semacam ini yang mesti kita paham ya nih. Kak syurbil khomer, apa contohnya larangan Allah yang tegas? Sekiranya kalau larangan itu dibuat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk kita menjauhi larangan itu, kita melakukannya berdosa, kita meninggalkannya mendapat pahala. Syurbil khomer, meminum arak. Khomer itu di dalam bahasa Arab, dalam fikih dikatakan khomer. Apa itu khomer? Khomer itu adalah arak, minuman keras yang dibuat daripada perasan anggur. Itu namanya khomer. Kan innamal khomru wal maisiru wal ansob. Khomer adalah arak yang diperas daripada, yang dibuat daripada perasan anggur. Jadi dulu itu anggur dianukan kemudian diperas. Lah, awal-awal diperas dia itu berubah menjadi sirup anggur. Sirup anggur halal, semacam Anda minum sirup, kalau orang Tulungagung ngomongnya strup. Anda ngombe strup atau jus anggur, itu semuanya apa? Halal, nggak ada masalah. Anggur Anda peres airnya menjadi jus, menjadi sirup, halal. Tapi setelah itu anggur itu diletakkan di dalam tanah, dibiarin, nanti dia akan berubah menjadi arak. Lah, arak yang dibuat daripada